Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMK Negeri 63 Jakarta Selatan. Di sini saya diundang oleh pihak sekolah untuk mungkin sharing kali ya dengan para guru terkait dengan upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan di satuan pendidikan. Ada upaya keras dari sekolah untuk menciptakan sekolah ramah anak. Tentu ini patut kita apresiasi. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua ya. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas undangannya ya. Satu kehormatan bagi saya bisa datang ke sini lagi, kemudian berbagi dengan Bapak Ibu. Kebetulan ini ternyata udah sebuah rangkaian ya. Jadi sudah ada workshopnya, lalu ada deklarasi ya tadi diceritakan. Lalu sekarang mungkin lebih kepada ini ya, melengkapi aja gitu ya. Saya mengapresiasi bahwa sekarang sekolah-sekolah mulai bergerak untuk menjadi sekolah yang ramah anak gitu ya. Sebenarnya tadi istilah Ibu bebas perundungan itu seolah-olah sebenarnya sih sama dengan istilah bebas asap rokok ya. Kalau bebas asap rokok kan nggak boleh ada asap rokok di situ. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih pakai kalimat itu. Atau kalau tidak yakin ya sekolah yang anti perundungan, bisa juga seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya mau mengingatkan bahwa ada Permendikbud ya nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Saya mau mulai dulu dari kasus-kasus kali ya, biar kita semua sadar bahwa ada gitu kasus-kasus menimpa anak-anak kita di sekolah, satu sekolah tapi ngelakukan di luar sekolah gitu ya. Saya mau berbicara dari sisi kasus saja. Next, bisa dibantu? Oh ya Pak, terima kasih Pak. Bapak Ibu, ini sebenarnya satu berita yang mengenaskan dari Magelang. Ini anak korban maupun anak pelaku usianya sama 13 tahun. Seorang anak umur 13 tahun itu bisa melakukan sebuah perencanaan pembunuhan terhadap temannya sendiri. Ini dimulai dari sebuah handphone. Anak korban kehilangan handphone. Karena kehilangan handphone di sekolah, ya dia lapor wali kelas. Wali kelas dengan guru kelas yang mengajar saat itu berencana melakukan penggeledahan. Proses penggeledahan mau dilakukan, rupanya anak yang mengambil itu mengembalikan kepada anak korban secara diam-diam. Lalu berpesan bahwa bilang kamu lupa naro, jadi sebenarnya nggak hilang, sehingga tidak perlu terjadi penggeledahan. Nah, karena handphonenya udah balik, mungkin anak korban lapor, rupanya ada, jadi nggak usah dilakukan pemeriksaan. Namun anak pelaku tuh rupanya gelisah. Dia mikir sampai kapan anak korban akan menyimpan rahasia itu. Dia khawatir suatu saat kebuka bahwa dia mencuri. Jadi dia memutuskan membunuh anak korban. Kebetulan anak korban itu anak baru gitu. Jadi di desa itu. Tapi ya sama-sama masuk di kelas 7 di sekolah yang sama. Lalu anak korban ini nggak kebagian buku gitu loh. Terus kata anak pelaku, fotokopi aja buku saya anterin tempat fotokopinya. Dijemputlah naik motor ke rumahnya. Sejak itu anak korban tidak pernah kembali. Pukul 23 warga kampung mencari dan nggak ketemu. Besok paginya ada yang melapor ditemukan mayat di kebun kopi. Kira-kira 1 kilometer dari tempat tinggal korban. Di situ korban tampaknya terkena benda tumpul, berarti dipukul dulu pakai benda tumpul. Saat pingsan korban ditusuk menggunakan senjata tajam. Jadi korban sesungguhnya kehilangan banyak darah. Jadi kalau misalnya dia cuma dipukul pingsan mungkin dia bisa balik. Tapi karena dengan ditusuk maka dia meninggal. Coba bayangkan, ada seorang anak kok bisa, itu karena apa? Banyak penyebab.
Tapi salah satunya pasti pengasuhan dalam keluarga. Karena dan apa yang di lingkungannya dia lihat, lalu pengaruh dari apa yang juga dia saksikan, misalnya di televisi, di kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi bisa seorang anak umur 13 melakukan perencanaan pembunuhan terhadap temannya sendiri. Gak mungkin tiba-tiba. Karena orang yang bahagia itu gak mungkin menyakiti orang lain. Dia akan memperlakukan orang lain dengan baik. Jadi kalau sampai melakukan sesuatu, itu sudah sebuah pertanda bahwa dia nggak bahagia. Nah, sebenarnya perundungan itu apa? Prinsipnya sebenarnya gini ya, merundung, membuli itu satu perbuatan yang pasti tidak menyenangkan, tapi suatu perbuatan yang merendahkan, mempermalukan. Jadi orang akan mengalami itu. Nah, namanya direndahkan, dipermalukan, siapapun merasa nggak nyaman. Itu bisa dilakukan satu orang, tapi bisa dilakukan sekelompok orang. Kayak kasus-kasus yang barusan saya sampaikan. Saya menyampaikan kasus itu fakta kan, itu juga diambil dari media kan. Oke, dan masuk sudah menjadi proses di kepolisian. Lanjut. Nah, sebenarnya gini, kita seringkali merasa bercanda. Padahal itu bisa jadi bully. Orang tua ya, ini juga kerap kali ngerasa kan saya niatnya mendorong dia untuk maju, tapi membandingkan, oh kamu gak kayak kakakmu, kok kamu gak kayak anaknya teman mama. Itu udah bully, apalagi berulang dilakukan. Gak ada satupun orang yang mau dibanding-bandingin kok. Coba deh ibu, bapak dibandingin sama mantannya, mantan si pasangan kita. Ah dulu pacarku gak kayak kamu, sakit gak? Kan sakit. Semua orang gak ada yang mau dibanding-bandingin. Kita ya diri kita, gak mau kita dibandingin dengan orang lain. Nah kita kerap kali melontarkan perbandingan dengan anak kita tanpa kita sadari anak kita sebenarnya tersakiti gitu. Nah yang pertama, jadi dia bully apa enggak, Bapak Ibu ngelihatnya adalah dari perilaku agresif. Agresif itu adalah sebuah perilaku yang disertai dengan kebencian, kemarahan. Bapak Ibu udah lihat belum videonya Bilar ngelempar bola kepada Lesti? Lihat bagaimana ekspresinya. Kemarahan, ada rasa benci, itu namanya agresif. Saking agresifnya dia sampai kepleset kan. Orang yang marah itu kan sering tidak punya, jadi nggak punya akal sehat, nggak punya keseimbangan, kan seperti itu. Nah, agresif itu sama. Jadi orang, misalnya anak murid kita membuli yang lain. Nah, yang pertama adalah yang pertama adalah tadi agresif. Jadi kalau bercanda ya nggak begitu. Bercanda itu orang yang penuh senyum gitu. Kalau diomong, walaupun kita ngeledeknya berbeda gitu ya. Yang kedua, relasi kuasanya timpang nggak? Siapa korban, siapa pelaku? Oh, pelaku kakak kelas, korban adik kelas. Wajar kan ada yang timpang. Pelaku misalnya guru ke murid, orang tua ke anak, atasan ke bawahan. Kan nggak mungkin kebalik gitu. Jadi ada relasi kuasa yang timpang. Ketiga, berulang. Kalau sekali doang, oke lah bercanda. Kalau berulang kali, misalnya gini ya, kita nih hitam, terus dipanggil keling-keling, kan kita juga tersinggung. Sekali-sekali oke deh. Tiap ketemu kita si keling gitu, kita pasti tersinggung kan. Kita kurus, tapi kalau dibilang ceking pasti kita nggak mau panggil ceking. Apalagi dipanggil triplek gitu ya. Kita gemuk, tapi coba dipanggil gembrot, kita juga nggak mau. Gitu loh. Artinya kita akan tersinggung dan apalagi itu berulang. Tiap ketemu kita gitu. Itu udah pasti bully gitu. Jadi nentuin bully apa enggak, sebenarnya korban Pak, Bu. Jadi kalau korban merasa itu bukan bully, ya enggak gitu. Jadi yang nentuin korban. Kalau korban tersakiti, sementara pelaku bilang kita kan bercanda, dia aja baper, ya salah. Yang nentuin harus korban. Terakhir, paksaannya menimbulkan ketidaknyamanan, rasa sakit, cedera gitu ya. Lanjut. Nah berikutnya, nah ini bentuk-bentuknya ya Bapak Ibu. Bisa verbal, bisa fisik. Ya verbal dan fisik ya udah saya sudah tidak perlu menjelaskan ya. Verbal bentak pun termasuk ya, dengan nada tinggi itu juga termasuk. Nah tapi soal sosial ya. Jadi ada bentuk perundungan secara sosial. Misalnya tadi membanding-bandingkan, membeda-bedakan, mengucilkan.
itu adalah misalnya gini ya, di lingkungan Bapak Ibu nih di sekolah ini ada yang mantu, semua diundang kecuali satu orang. Itu juga Bu, bully ke orang itu, gitu, paham ya? Kalau anak-anak mungkin gini ulang tahun, teman sekelas diundang kecuali satu, itu juga termasuk namanya pembulian secara sosial. Oke ya, lanjut. Nah Bapak Ibu yang gak kalah nih cyberbully ya. Cyberbully ini sejak pandemi pindah. Misalnya gini ya, murid kita foto, efek kamera sebelahnya gelap kan, belang gitu ya, cemong apa, terus ditambah-tambahin diledek-ledek. Orang itu sakit hati loh digituin walaupun niatnya bercanda. Coba ya Ibu diinin kan loh kok misalnya gini, kalau ngomong nih bagus nih foto begini jadi kelihatan lebih kurus, orang kan senang ya. Tapi walaupun kita gemuk tapi diginin, kok tambah gemuk ya di sini, digituin aja, mungkin orang itu tersinggung loh. Nah tapi kita tuh kadang main ngomong aja tuh di media sosial. Caranya adalah kalau kita lihat ya, baca ulang apa yang kita tulis. Ini kira-kira kalau dikirim ke saya sakit hati nggak? Pas baca sakit hati, ya hapus saja. Untuk apa sih nyakitin orang lain? Hanya orang yang nggak bahagia yang bisa sakitin orang lain. Kalau orang itu bahagia, dia akan memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, ini perundungan ini sebenarnya kalau di dunia maya termasuk memfitnah. Kalaupun menyatakan yang sebenarnya, tapi menyakiti itu juga nggak bisa, menghina misal jatuhnya. Mulai dari kasusnya adalah guru meneriaki siswanya. Ya, mungkin saya sendiri mungkin begitu ya. Kasus guru meneriaki siswanya, teriak ke siswa karena kesal. Misalnya lelet, lambat, atau selonong boy anaknya begitu ya. Atau tidak disiplin, atau mungkin perilakunya itu tidak terlihat baik di mata kita lah intinya. Lalu kita teriak, nah gitu. Pasti nadanya lebih keras dan mengintimidasi. Bahkan kita bisa memanggilnya dengan nama binatang. Misal bebek, begitu ya. Lambat, bebek, misalkan begitu. Saking kesal. Ya. Baik, saya sambungkan dengan paparan Bu Retno tadi. Dan saya simpulkan dengan kasus yang barusan saya ceritakan. Intinya adalah jika seseorang mengalami tekanan dalam hidupnya, bahkan merasa tidak ada kebahagiaan dalam lingkungannya, baik itu di rumah maupun di tempat kerja, maka efeknya biasanya akan menimbulkan kondisi yang negatif juga, yaitu outputnya. Jadi kalau dibalikan ke kasus yang tadi, kenapa guru tuh bisa teriak-teriak seperti orang yang ya kalap begitu ya, saking kesalnya itu, dari lantai 4 turun ke lantai 3, turun lantai kedua, giringin anak, wow, ngamuk-ngamuk begitu ya. Sudah terdeteksi bahwa orang tersebut tidak bahagia, kondisinya tertekan. Nah jadi mungkin apakah sekolah perlu membuat ya program untuk membahagiakan warganya, gurunya ya, berarti ya begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Mau bertanya, kebetulan Bu Retno, saya di sini guru BK ya. Kita memang di sini untuk bisa mengelola diri sendiri, apalagi dengan 750-an siswa yang berbeda pola, berbeda karakter dan pola asuh ya, terutama di rumah gitu kan. Nah, yang saya bertanya, bagaimana kita sebagai guru BK kadangkala menanggapi yang anak-anak cerita itu ini benar atau tidak, supaya kita juga tidak bisa untuk kita bisa mendeteksi itu benar atau tidaknya, supaya kita tidak terbawa emosionalnya seperti itu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, orang kalau teriak sebenarnya sih nggak apa-apa juga ya Pak. Asal jangan setiap itu kita teriak gitu. Sebenarnya sesekali berteriak, apalagi ketika
sedang upacara, anak turunnya lama, ya kalau kita tidak memegang mic seperti ini yang suaranya nggak bisa kedengaran, ya berteriak kan bukan bermaksud membentak gitu, tapi itu normal aja, nggak apa-apa dalam situasi apalagi masanya banyak. Kecuali misalnya saya berdua Bu Valen, terus Bu Valen teriak-teriak gitu, nah itu yang nggak bener kan, karena kita kan berdua doang gitu ya Bu ya. Jadi kalau memang jumlah orangnya banyak, ya Bapak Ibu nggak usah merasa bersalah juga gitu. Yang kedua, barangkali asal tidak melontarkan kata-kata kasar, kotor, mencaci, memaki, nggak apa-apa teriak. Hai kumpul, ini Bapak udah bilang berapa kali, turun sekarang, turun, ya nggak apa-apa Pak. Berteriak seperti itu nggak apa-apa gitu. Jadi bukan berarti nggak boleh teriak, tapi situasi berteriaknya. Kalau saya misal berdua ibu ngobrol tadi di ruang Bu Valen, terus saya ngomong sama ibunya teriak-teriak gitu kan, ibu juga bisa bilang, saya kan nggak budek gitu, ngapain teriak-teriak gitu. Jadi nggak ada penyebab dan situasinya bukan masa mau teriak-teriak. Kemudian yang penting adalah tidak memaki, mencaci, mengeluarkan kata-kata kasar, kotor kayak yang tadi Bapak bilang, binatang ya sebaiknya tidak dikeluarkan gitu. Sepanjang kita itu nggak ada masalah gitu, manusiawi sebenarnya melakukan menenangkan kondisi yang masanya banyak. Berikutnya adalah yang terkait dengan apakah perlu gitu. Saya rasa perlu kalau memang mau jadi program nggak apa-apa Bu. Tapi istilahnya Pak psikososial. Psikososial itu Bapak Ibu nanti sama ahlinya ya, seperti diajak bermain gitu. Maksudnya bukan bermain kayak anak-anak, bukan ya. Artinya mereka punya pendekatan untuk menggali psikososial. Nanti akan ada saatnya cerita. Nah biasanya orang yang punya masalah, dia tuh pada saat tiba giliran dia, entah kenapa tuh dia misalnya nangis, tersenggol-senggol, tapi nggak ngomong apa-apa. Ya berarti memang ada yang ditahan. Nanti muncul tuh di situ. Kan nggak semuanya perlu, tapi kalau semuanya mau psikososial sebagai bentuk ya healing bersama, nggak apa-apa gitu, rutin lebih baik gitu. Nah misalnya setahun sekali pada saat apa ya Bu nyusun program, karena kan guru nih manusia biasa, kita kan bukan malaikat, kita juga punya rasa, punya perasaan sedih, punya perasaan, nggak apa, ya itu manusiawi. Kita bukan manusia kuat yang bisa, enggak, tapi kita ngajarkan ke anak-anak hal yang positif. Jadi anak itu kan peniru ulung ya, apa yang kita lakukan dia tiru gitu. Saya hanya meyakini gini ya, kalau anak-anak itu sebenarnya dia itu bisa kita dekati, dia percaya, dia akan cerita apapun. Yang kedua adalah kalau dia terpenuhi tadi ya batinnya, meskipun dia dapat mungkin masalah nggak enak di rumahnya atau kekerasan di rumahnya, kalau sekolah menjadi tempat yang menurut dia aman, dia pasti akan tidak terlalu menderita gitu Bapak Ibu. Jadi kita kan nggak tahu rumah-rumah anak-anak kita ya, ada apa, pengasuhannya kayak apa gitu. Kecuali yang kayak Ibu cerita, dia datang ke sekolah komplain gitu, kita baru tahu ya Bu. Nah tapi kalau enggak, maka kita nggak pernah tahu, dan banyak anak juga nggak mau cerita kan gitu. Nah kita penting banget ini untuk anak-anak itu kita beri kesadaran soal kesehatan mental. Biarlah dia mencari bantuan dengan caranya. Kalau dia tanya kita kasih tahu. Kalau enggak bisa sebenarnya, misalnya anak kelas 3 Bu, anak kelas 12 maksud saya, kan dia mau ujian. Biar mentalnya pulih, sebenarnya kita bisa bikin psikososial untuk anak-anak. Jadi yang merasa sedih, yang tertekan, yang marah itu bisa melampiaskan di situ, sehingga setelah itu dia agak lega gitu. Nah itu kan bagus untuk keberhasilan studinya atau ujiannya. Nggak apa-apa sih, psikososial tuh bukan karena kita sakit atau gila, enggak. Psikososial tuh enggak gitu, itu adalah upaya, mungkin hubungan Bapak Ibu selama ini juga sama yang manusia ada apa ya, salah paham. Nah bisa tuh nanti di situ muncul tiba memaafkannya gitu loh. Itu yang menurut saya penting, karena kalau Bapak Ibu dalam kondisi. Lalu tadi ya cerita anak
mungkin lebay gitu kali ya nyeritainnya ke orang tuanya. Kalau menurut saya gini, kan tadi ibu cerita bahwa anak ini tuh nggak boleh lama-lama di sekolah, suruh pulang. Padahal dia seperti anak yang lain ingin bergaul. Anak ini sesungguhnya tertekan. Cara dia mencari perhatian adalah bikin cerita-cerita itu, Bu. Jadi sesungguhnya dia nggak bermaksud bohong, dia bermaksud cari perhatian. Sebenarnya dia ngalamin, cuma dia tambahin. Lebay lah kata orang sekarang. Jadi dia tambahin agar orang tuanya perhatian. Orang tuanya hanya memperhatikan dia kalau dia kayak gitu, punya masalah apa orang tuanya. Nah kita kalau menghadapi yang kayak gitu gimana? Ya memang harus sabar. Pendekatannya sebaiknya ke anak, ke orang tuanya susah kan? Ke anaknya ini dekati, beri dia ruang di mana dia itu merasa bisa ada penerimaan. Kan temannya jadi nggak suka sama dia. Sebenarnya itu sikap itu muncul karena pendidikan orang tuanya, pengasuhannya. Kita nggak bisa campur tangan pengasuhan orang tua, tapi bisa juga adalah tadi melibatkan psikolog tadi. Anak ini bisa gini, kalau kita anak-anak tertentu yang pengen kita assessment, tapi biar nggak ketahuan, maksudnya nggak ketahuan kalau dia punya masalah terus kita assessment, ibu tuh bisa bikin program di assessment aja. Misalnya secara acak kelas ini di assessment, kan nggak mencurigakan. Padahal tujuannya ke anak ini, ke anak ini, ke anak ini, seolah-olah random. Padahal tujuannya ke beberapa. Itu juga upaya. Jadi menyelesaikan ke anak ini bisa, Bu, dengan cara tadi. Kalau kita nggak sanggup, kasih aja ke ahlinya. Itu bisa kok dibantu gitu ya. Tadi ya jalannya apa ya, workshop atau mungkin workshop ya lebih tepatnya kepada para guru SMK Negeri 63 Jakarta. Ya, jadi tadi antusias sekali pertanyaan-pertanyaannya ya. Mengikutinya juga sepanjang itu antusias dan ikut sampai selesai ya. Dan tadi juga kepala sekolahnya luar biasa ya, mendukung program ini dan memang berniat dengan kesungguhan untuk menciptakan sekolah yang ramah anak. Oke, demikian ya. Semoga bermanfaat. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.